Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan Bakti. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang macam dan jenis batang pada tumbuhan. Nah, apakah teman-teman sudah tahu tentang macam dan jenis-jenis batang pada tumbuhan? Untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini hingga selesai ya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akar tumbuhan, bunga tumbuhan, dan jenis-jenis daun, maka sekarang kita akan membahas tentang batang pada tumbuhan ya teman-teman. Batang tumbuhan. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Fungsi batang pada tumbuhan. Fungsi batang pada tumbuhan sangatlah beragam. Di antaranya yaitu sebagai tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga pada tumbuhan. Sama seperti organ lainnya, batang juga memiliki struktur anatominya sendiri. Fungsi batang secara umum adalah untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah sekaligus menopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Namun, tidak hanya itu teman-teman, batang memiliki beberapa fungsi lainnya loh. Yuk kita amati lebih lanjut. Melansir buku Struktur Fungsi dan Metabolisme Tubuh Tumbuhan oleh Dr. Dedi Herawadi MS, beberapa fungsi batang pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan umbi. Yang kedua, sebagai tempat mengangkutan air dan unsur hara. Yang ketiga, menyalurkan zat makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah. Yang kelima, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif melalui metode pencangkokan. Yang keenam, tempat membantu proses pernapasan melalui lentisel. Yang ketujuh, membantu pemancaran biji dan meningkatkan efisiensi penyerbukan. Jenis-jenis batang tumbuhan. Batang tumbuhan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah batang basah. Batang basah adalah batang berstruktur lunak dan berair, contohnya batang bayam. Yang kedua, batang berkayu, yaitu batang yang berstruktur keras dan kuat, biasanya terdapat pada pohon berkayu dan juga semak-semak. Yang ketiga, batang rumput. Batang ini tidak keras, memiliki ruas-ruas, serta seringkali berongga, contohnya batang padi dan juga rumput. Bagian-bagian pada batang tumbuhan. Struktur jaringan yang menyusun organ batang adalah epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Epidermis. Epidermis batang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Fungsi epidermis yang utama adalah melindungi batang dari kekeringan karena dinding sel pada batang bagian luar dilengkapi kutikula yang dapat melindungi batang dari kekeringan. Korteks. Korteks batang tersusun dari parenkim, kolenkim, dan skelenklim berupa serabut, sclereid, dan idioblast. Sel-sel korteks mengandung zat tepung atau amilum. Pada tumbuhan xeropit di bagian korteks dan empelurnya terdapat jaringan penyimpan air. Endodermis.
Endodermis adalah lapisan yang menjadi batas antara korteks dan stele. Bagian endodermis memiliki bentuk dan susunan sel-sel yang khas. Lapisan endodermis selnya banyak mengandung butir-butir zat tepung. Stele. Stele atau silinder pusat adalah suatu lapisan yang terletak di batang yang terdiri atas bagian perikambium dan berkas pengangkut. Berkas pengangkut adalah bagian yang terdiri atas jaringan silam dan flum. Silam berfungsi sebagai pengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun sekaligus penguat daun. Flum berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada struktur dalam maupun luarnya, batang memiliki perbedaan teman-teman, yakni batang monokotil dan dikotil. Batang monokotil tidak bercabang dan tidak berkambium. Struktur dalam batang monokotil terdiri atas epidermis, jaringan dasar, dan berkas pengangkut. Batang dikotil adalah batang yang dapat dikenal dari bentuk luarnya, terutama pada tumbuhan batang berkayu. Batang dikotil bercabang dan tidak beruas. Adanya kambium pada batang dikotil membuat batang mengalami pertumbuhan. Struktur dalam batang dikotil terdiri atas kulit kayu, dan empelur. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman tentang batang tumbuhan. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.